ورفعت عيني للسماء أرى بها Ini kalau saya boleh bercerita ya, ini karena dari informasi A1 ini A1. di kalangan masyarakat Madura sendiri, bahkan Kiai sendiri yang cerita ke saya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya disuruh mana orangnya saya tunjukkan, tapi bukan di forum ini. Siap. Nah kaum muslimin, ini adalah momen Profesor Dr. Manahem Ali yang akan membongkar cerita kebusukan para habaib Ba'alawi ya. Dan ini beritanya A1 kaum muslimin. Beliau siap menunjukkan siapa orangnya. Bahkan yang bercerita ini adalah kiai dari Madura kaum muslimin, menceritakan tentang kebusukan para habaib Ba'alawi ya. Kita lanjut videonya. Nah, Tafadhol. di Madura itu sudah biasa. Maksudnya biasa dalam hal apa ini? Begini, Madura itu memiliki karakter yang menjunjung tinggi marwah. Bila ada istrinya diganggu oleh orang lain, maka sang suami itu rela untuk mati, yang disebut dengan carok gitu. Carok. Ya. Ya, Ya, saya kira Madura ya. Mas Pras kan orang Madura. Doktrinnya Itu harga diri ya. Harga diri. Jangankan diambil, diganggu saja, itu sampai lebih baik Nyawa putih tulang, iya kan? Benar. Nah kaum muslimin, sebenarnya yang memiliki karakter yang seperti itu ya bukan orang Madura saja kaum muslimin ya. Orang luar Madura pun sebenarnya sama. Kalau mereka ini orangnya orang yang waras kaum muslimin ya, pikirannya sehat, ya pasti marah kalau punya istri, istrinya diganggu orang. Pasti marah kaum muslimin. Ya pasti marah. Hanya saja ada orang yang bisa mengendalikan emosinya kaum muslimin ya. Ada orang yang bisa mengendalikan emosinya, kemudian ada juga orang yang tahu hukum dan orang yang tidak tahu hukum ya. Mungkin orang yang tidak tahu hukum ya akan emosi dan kemudian melakukan hal-hal ya di luar hukum, ya melanggar hukum. Sementara negara kita negara hukum kaum muslimin ya, ada proses hukum yang harus ditaati. Ada undang-undang ya, ada undang-undang yang harus ditaati, ada aturan hukum yang harus ditaati. Mungkin kalau nggak ada aturan hukum ya sudah banyak terjadi kasus-kasus yang sampai ya melanggar hukum seperti itu kaum muslimin, rela mati kaum muslimin ya. Mati saya apa mati yang mengganggu istri saya, kan seperti itu ya. Tapi itu bukan orang Madura saja kaum muslimin. Orang luar Madura ya sebenarnya memiliki karakter yang sama ya, pasti marah, pasti murka. Ya hanya saja ya itu tadi ya, ada yang tahu hukum dan tidak tahu hukum, ada yang bisa mengontrol emosi dan tidak bisa mengontrol emosi ya. Tapi di luar sana juga ada kaum muslimin ya, laki-laki yang nggak punya harga diri, laki-laki yang nggak punya malu, laki-laki yang mereka ini ya akal pikirannya nggak sehat kaum muslimin ya. Punya istri, istrinya disuruh kerja di luar negeri ya, yang laki-laki ya, suaminya bersantai-santai saja di rumahnya, ngurus anak, ngurus rumah ya. Padahal yang berkewajiban mencari nafkah itu suami ya, malah istrinya disuruh kerja di luar negeri. Kadang juga istrinya itu sampai banyak kaum muslimin kasus istrinya nggak mau pulang ya, istrinya menyurati suaminya, suaminya disuruh menikah lagi ya, silakan kalau menikah lagi, saya nggak akan pulang ya. Ini kan laki-laki nggak punya harga diri ya, nggak normal ini kaum muslimin. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Artinya rela mati dengan carok itu. Tapi karena ada seseorang misalnya mengaku Habib, dan memang wajahnya itu wajah Arab mengaku Habib. Dia mengaku ya. Ada suami istri misalnya. Suami istri nih. Kemudian si Habib ini misalnya meminta istrinya, Istri itu orang dalam diminta. arti diminta, ingin dinikahi, maka sang suami ini Ya, mau bisa. menceraikannya dulu, setelah itu menikah sama ini dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istri. Rela. Ini bukan satu kasus, dua kasus, banyak kasus. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu. Saking kuatnya doktrin ya Ustaz. Dan kalau misalnya itu terjadi, tidak ada beban itu mau carok atau tidak, tidak ada beban. Gak ada beban. Kenapa? Mengaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih
membuat kita miris hati. Miris, betul. Ternyata perempuan-perempuan yang diminta itu cantik-cantik. Iya, kalau gak cantik gak mau. Itu problemnya. Iya. Jadi masalahnya ini masalah sosial juga. Bukan cuma masalah Bukan soal agama. masalah agama saja. Ini sudah masuk Masalah sosial. persoalan sosial. Saya kira kalau saya bicara seperti ini, banyak orang yang mengaminkannya. Karena kalau mereka melihat fakta, memang begitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah madaqatillah wa farajahallah. Saya jujur merinding ya. Harusnya kalau mengaku duriya Nabi, duriya Rasulullah harus menjaga betul marwah daripada baginda Rasulullah SAW. Itu harus dijaga. Tapi kayaknya setelah kemunculan Yai Imad bahwa Ba'alawi atas perilaku-perilaku yang seperti yang dilakukan RA ini akhirnya membuat kiai-kiai Nusantara ini menjadi berontak sekarang. Kan Ya, itu yang betul. terjadi. Karena memang banyaknya muncul, ada yang kata-katanya kotor, ada kata-katanya yang jelek, ada yang suka menghina, memaki, menganjing-anjingkan. Nah, yang ini yang lebih fatal. Bahkan maaf Gus, ada yang mengatakan wajah pribumi kayak celengan Gus. Kurang ajar Gus. Maaf ya, saya mengatas kurang ajar ya. Sorry ya. Ratu. Iya. Itu, aduh. Nah. Tapi kok mau sama kalangan yang diklaim dia celengan Semar gitu. Iya. Nah, mengingat RA ini kan busananya kan memang busana kayak ulama besar lah. Bagaimana serbannya, bagaimana gamisnya ditata sedemikian rupa. Cuman yang pasti kalau saya mendengarkan videonya Ratu Kori ya, Ya. mulai pagi tadi di grup santri ini Gus Dur kan rame nih. Ya. Alhamdulillah Allah mentakdirkan akhirnya kok kita bisa ketemu sama Betul. Mbak Ratu Kori. Ya, mudah-mudahan beliau sabar. Tadi saya juga video call dengan salah satu kiai Ya. yang pernah menjadi ketua umum Asosiasi Pondok Pesantren seluruh Indonesia. Ya. Beliau memberi penguatan kepada Kiai siapa Gus kalau boleh tahu? ini Inisial aja kalau jangan dulu. GR. GR, oke. Bukan Inisialnya- GR, bukan Gus Rofiq ya. yaitu GR. Ya. Beliau menyampaikan Nah, terima kasih kepada Ratu Kori Ya. yang telah berani untuk menyampaikan kebenaran. Yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Kan gitu. Ya. Nah, kalau melihat modusnya oknum Habib yang berinisial RA ini memang ada kesengajaan menjebak Ratu Kori. Ya. Contoh, ketika habis pertemuan ditawarilah Ratu Kori untuk nginep di hotel. Karena hotel ini seperti rumah kedua. Perempuan mana yang nggak suka diperhatikan Gus? Nah, Oke. apalagi Ratu Kori waktu itu kan depresi, Iya. ada persoalan problem rumah tangga dengan suaminya. Nah. Belum cerai ya? Iya. Sampai detik ini belum. Ya. Contoh, ketika habis pertemuan ditawarilah Ratu Kori untuk nginep di hotel. Karena hotel ini seperti rumah kedua. Perempuan mana yang nggak suka diperhatikan Gus? Nah, Oke. apalagi Ratu Kori waktu itu kan depresi, Iya. ada persoalan problem rumah tangga dengan suaminya. Nah. Belum cerai ya? Iya. Sampai detik ini belum cerai. Belum cerai Mas. Suaminya harusnya seorang umat atau masyarakat yang datang kepada ulama harusnya diberikan solusi. Betul nggak? Betul Gus. Bukan diberikan ilusi gitu ya. Nah, ternyata apa? Ratu Kori nggak boleh pulang. Namanya Ratu Kori melihat sosok ulama yang menurut dia sangat ngefans, sangat gandrungi lah dengan penampilan, dengan cara bicara. Dia kan mencari obat. Ya. Nah ternyata dia nggak boleh pulang, disuruh tidur di sana. Ini kartu aksesnya kan betul begitu ya? Begitu sudah dikasih tahu kartu aksesnya, dia masuk Ratu Kori. Ratu Kori masuk. Berapa lama kira-kira? Masuk ke dalam. Habis di kamar. Suaranya berapa ada. lama si oknum Habib RA ini tiba-tiba masuk? Sekitar 15 menit. Nah, 15 menit berarti kan dia tidak tahu karena kamar ini hanya untuk dia. Lah kok tiba-tiba
tanpa ucapan assalamualaikum Atau ketok pintu. ujuk-ujuk oknum Habib R berinisial RA ini sudah masuk. Masya Allah. Iya, betul. Berarti ini sudah modus Pak ini. Berarti sudah direncanakan, bukan spontan. Nah biasanya kalau saya ngaji kepada kiai-kiai yang alim, kalau di pondok itu kan untuk perempuan Ada satirnya, ketemu ya. dengan laki kan ada satir nih pembatas. Lah kok ini dia punya kartu akses sendiri, terus kemudian ujuk-ujuk masuk tanpa salam, berarti ini sudah kategori niat jahat kepada Ratu Kori. Lah Ratu Kori tidak ada persiapan apapun. Namanya dia dapat gratisan hotel, lalu yang bayari ini masuk, dia nggak berdaya gitu Pak. Nah, ketika dia nggak berdaya, ngobrol lah di situ, terjadi percakapan. Ini ngomong usaha, Ratu Kori ngomong tentang depresinya. Ya. Ternyata dimanfaatkan oleh oknum Habib tersebut. Iya. Akhirnya ingin memeluk. Gimana ceritanya? Tiba-tiba ingin memeluk kamu waktu itu. Padahal dia sudah diberitahu sama kamu bahwa kamu depresi ini karena ada masalah dengan suamimu. Betul kan? Betul. Berarti ini si apa ya? Abu Jahal atau apa ya? Berarti ini tahu kalau kamu punya suami. Iya, sangat tahu. Sangat tahu. Sangat tahu. Nah, ketika sangat tahu, kita nggak berbicara hukum pidana dulu ya. Kita berbicara hukum syariat. Bagaimana sih laki terhadap perempuan? Dari sini aja sudah nggak beres. Oknum Habib RI. Enggak, Gus. Iya, Gus. Maaf. Coba para suami-suami di rumah bagaimana itu kalau terjadi pada istri Anda? Mau, Gus? Nah, setelah itu Habib itu peluk. Kamu nggak ingin meluk aku dah? Ini sempat apa kamu? Terus saya bilang enggak, Beb. Saya risih gitu. Oh, itu udah ditolak, udah ada penolakan, Gus. Sudah ada penolakan. Lalu tetap memaksa. Ya nggak apa-apa, kan mumpung lagi ketemu katanya gitu. Oh. Lalu dia memeluk saya yang seperti memeluk Kori, terus kemudian langsung ditidurkan gitu loh. Direbahkan. Nah, direbahkan. Nah, dari sini aja saya bisa menyimpulkan awal nggak beres. Dia punya kartu 2, terus kemudian masuk tanpa salam. Walaupun salam aja, harusnya kan salam dulu. Tok tok tok. Walaupun Iya. dia punya kartu. Assalamualaikum Kori, bolehkah saya masuk? Pasti ini kan ada apa kan gitu. Ini nggak langsung masuk. Dia paham bahwa perempuan ini lemah, bahwa perempuan ini depresi. Betul. Harusnya perempuan depresi itu ditolong, bukan malah dihancurkan. Hingga akhirnya sekarang Ratu Kori ini sama suaminya jadi bengkerengan ya. Jadi ya kadang ya itu kasihan ini. Belum gitu. lagi anaknya, Gus. ya. Kayak anaknya berapa Ratu Kori? 3. Anaknya Ratu Tiga. Jadi dia menghancurkan rumah tangga ini. Nah karena dia jujur, dia ceritalah sama suaminya. Tapi suaminya malah balasannya apa kepada Ratu Kori? Nah biar Ratu Kori yang cerita. Gimana Ratu Kori sekarang hubungan kamu dengan suami kamu pasca kamu cerita apa adanya tentang perlakuan Habib RA tadi itu? Ya hubungan saya sama suami ya masih gantung ya Gus. Dalam arti saya itu mau dicerai tapi belum resmi gitu Gus. Jadi beliau itu mau tahu dulu kebenarannya itu seperti apa. Pengen dapat pengakuan dari oknum Habib tersebut gitu. Jadi supaya suami saya itu tahu gitu arahnya mau kemana. Apakah memang sudah saya selesaikan saja? Nah, saya dengar di waktu kamu speak up itu, Iya. itu bener nggak suami itu melakukan somasi sama pihak RA? Ya ada. 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 Lalu pihak RA setelah disomasi melakukan apa pihak RA? Membalas somasinya, membalas dulu. Habis membalas, pernah nggak ketemu kamu pengacara perwakilan dari RA? Baru di minggu kemarin saya ketemu sama 4 pengacaranya, kuasa hukumnya. Oh, minggu kemarin loh. Berarti ke sini pengakuan dong kalau sudah ada pengacara. Iya. Ada 4 dari Cirebon datangin langsung ke Jakarta untuk bertemu saya, Gus. Apa isi dari pengacara yang diutus oleh RA itu? Di sini tidak ada sih.
lebih nggak jelas mereka datang. Lebih ke nggak saya. jelas? Iya, maksudnya tuh ketemu. Enggak yang diobrolin apa? Iya, yang Jangan diobrolin. somasi, jangan Iya.